Selamat datang kembali dalam perkuliahan Matematika 2B EMA 1202. Saya Erik dari Program Studi Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ITB. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke dalam bab baru yaitu mengenai vektor dan matriks. Pada kesempatan sesi pertama ini kita akan membahas secara lebih lanjut tentang sistem koordinat di R3 yang merupakan perumuman dari sistem koordinat di R2 beserta dengan apa yang dimaksud dengan vektor. Saya masih akan menggunakan slide dari Bapak Warsoma Johan. Mari kita mulai. Yang pertama, sistem koordinat ruang atau R simbolnya R3 dibangun oleh tiga sumbu yang saling tegak lurus dinamakan sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Penamaan sumbu harus memenuhi aturan putaran skrup atau baut, atau yang biasanya kita kenal dengan aturan tangan kanan. Bila ujung sumbu X positif diputar ke arah sumbu Y positif, maka arah majunya baut atau arah ibu jari itu menyatakan sumbu Z positif. Oke ya, coba kamu bayangkan kalau ininya X, ininya Y, maka Z-nya ke arah mana? Apakah Z-nya ke arah sana atau Z-nya ke arah sini? Ya, kamu coba sendiri ya. Saya pikir di fisika juga sudah. Nah, dengan cara yang sama, kalau pada bidang di dimensi 2, pada sistem koordinat bidang, maka oleh tiga sumbu itu, bidang dibagi menjadi 4 bagian, yaitu kuadran 1, 2, 3, 4. Dan cara yang sama di ruang, maka ruang itu oleh tiga sumbu ini dibagi menjadi 8 oktan. Oke ya, berputar sesuai dengan arah jarum jam, berlawanan arah jarum jam, 1, 2, oktan 3, oktan 4, dan cara yang sama di bawah, kalau di bawah Z sama dengan 0, di bawah bidang XY itu adalah oktan 5, oktan 6, oktan 7, dan oktan 8. Oke, nah selanjutnya bagaimana untuk penamaan setiap kali saya mempunyai titik? Saya mempunyai titik A, B, C seperti ini. Bagaimana saya menamakan A, B, C itu yang seperti apa? Dari titik awal, dari titik asal, saya bergerak sepanjang sumbu X sejauh A satuan, bergerak sepanjang sumbu Y positif sejauh B satuan, bergerak sepanjang Z positif sebesar C satuan. Kalau ini A, B, dan C-nya positif. Maka saya punya ini adalah titik A, B, C. Gitu ya. Dengan cara yang sama kamu bisa untuk berbagai titik. Nah, biasanya kita tulis dalam pasangan berurut ini, pasang 3, A, B, C, seperti itu. Nah, di sini ada gambar, ini bidang Y sama dengan 5, oke ya, oke, tidak masalah. Bidang Z sama dengan minus 3, oke, tidak masalah, saya pikir. Berikutnya, bagaimana saya mau mencari jarak dari P1 ke P2. Kalau P1-nya diberikan oleh titik-titik X1, Y1, Z1, X2 adalah Y2, X2, Y2, Z2. Saya mau mencari jarak ruas garis merah P1, P2 ini. Tentunya bagaimana mencarinya, saya bisa menggunakan 2 kali Pitagoras. Pitagoras yang pertama, saya kenakan pada segitiga siku-siku ini dengan siku-siku di ujung A. Tentunya saya punya ini kuadrat tambah ini kuadrat adalah ini kuadrat. Dan cara yang sama, saya lakukan Pitagoras yang kedua untuk segitiga siku-siku ini dan siku-siku di B. Sehingga saya punya ini kuadrat tambah ini kuadrat adalah merah kuadrat yang kita cari. Kira-kira itu yang mau kita cari. Jadi kalau saya perlu mencari dulu ini, panjang dari P1 ke A, itu diberikan oleh X2 minus X1. Jangan lupa saya berikan tanda mutlak dalam arti saya mau mencari jaraknya saja. Tidak peduli X2 min X1 positif atau negatif, saya hanya mencari jaraknya saja. Makanya kita berikan tanda mutlak. Dengan cara yang sama untuk panjang dari AB, ini adalah kalau kamu lihat, ini hanya ada pergerakan dalam arah Y. Kamu lihat koordinatnya, hanya ada pergerakan dalam arah Y, yang lainnya tetap. Maka panjang dari ruas garis AB itu adalah Y2 minus Y1. Sehingga panjang dari P1 ke B itu diberikan oleh akar dari ini. Oke ya, kalau memenuhi Pitagoras, jadi saya punya ini kuadrat, sama dengan ini kuadrat, tambah ini kuadrat. Selanjutnya untuk mencari garis merah, saya perlu mencari panjang dari P2B, itu yang diberikan oleh perubahan Z dari Z1 ke Z2. Yang itu saya mau mencari jaraknya saja, saya berikan tanda mutlak. Sehingga jarak dari P1 ke ruas garis P1, P2, pangkat 2, itu adalah ini, P1B kuadrat ditambah dengan P2B kuadrat. Sehingga saya punya ini. Jadi setiap kali saya punya titik, jarak dari titik ke titik ini adalah perubahan X kuadrat tambah perubahan Y kuadrat tambah perubahan Z kuadrat, itu adalah kuadrat dari jaraknya. Oke ya, sehingga jaraknya saya dapatkan seperti ini.
Bola adalah kumpulan titik-titik di R3 yang jaraknya sama terhadap sebuah titik atau pusat bola. Analoginya ini persis sama seperti ketika saya mendefinisikan lingkaran, yang adalah kumpulan titik-titik di R2 di bidang yang jaraknya sama terhadap sebuah titik yang biasa kita sebut pusat dari lingkaran. Persamaan bola dengan pusat di sini adalah X minus H kuadrat tambah Y minus K kuadrat tambah Z minus L kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini persis sama ketika persamaan lingkaran tanpa ada Z-nya ya. Dan kamu sudah tahu ini adalah apa? Ini adalah saya punya titik-titik X, Y, Z yang jaraknya terhadap H, K, L itu adalah R berdasarkan ini. Oke ya, jadi makanya ini kita sebut bola karena bola itu adalah kumpulan titik-titik yang jaraknya terhadap HKL itu adalah sama. Gitu ya, jadi ini saya dapatkan adalah persamaan bola. Oke ya, nah selanjutnya kita akan masuk ke dalam apa yang dimaksud dengan vektor. Dalam bidang sains dan teknologi dikenal dua jenis kuantitas atau besaran, yaitu skalar dan vektor. Untuk melihat perbedaannya, perhatikan dua buah benda yang bergerak dengan laju konstan dan sama. Benda A bergerak lurus, sedangkan benda B bergerak sepanjang lingkaran. Meskipun laju benda A dan B sama, tetapi kecepatannya berbeda. Karena kecepatan itu tidak hanya melihat besarnya, tapi juga melihat arahnya. Benda A mempunyai percepatan 0. Oke ya. Sedangkan benda B percepatannya tidak 0. Dengan cara yang sama, kecepatan benda A itu suatu bilangan yang vektor, nanti kita definisikan sebagai vektor, dan kecepatan benda B juga adalah vektor. Di sini hanya dibahas percepatannya. Nah selanjutnya vektor adalah sebuah kuantitas yang mempunyai besar dan arah sama. Besar dan arah sama. Jadi kalau saya punya ini arahnya itu sama, arahnya dilihat dari mana? Ya kamu lihat saja ini perubahannya berapa, perubahannya berapa. Ini perubahannya berapa, perubahan arah horizontal, perubahan arah vertikalnya berapa. Kalau ininya sama, ya pada akhirnya kalau kita bisa melihat itu seperti kemiringannya ya. Kalau kemiringannya sama, gitu ya, arahnya sama. Kalau arahnya sama dan besarnya sama, maka vektor ini adalah vektor yang sama. Jadi ketika saya menyebutkan vektor yang sama, pangkalnya tidak perlu berada pada titik yang sama. Vektor dilambangkan dengan huruf kecil, dicetak tebal, atau diberi tanda panah. Nanti di saya hanya akan diberi tanda bar saja ya. Bar saja daripada panah, agak lebih repot. Vektor biasa digambar sebagai anak panah. Vektor dengan pangkal A dan B sering dinotasikan adalah AB gitu ya. Panjang anak panah menentukan besarnya vektor. Dua buah vektor dikatakan sama bila panjang dan arahnya sama. Pada gambar di atas, U dan V adalah dua vektor yang sama. Vektor 0 adalah vektor dan panjang 0. Tidak punya arah, ya, karena kemanapun ya panjangnya 0. Tidak masalah. Nah, selanjutnya ada penjumlahan dan perkalian skalar vektor. Kalau misalnya saya punya U dan V, dua buah vektor, maka P yang tak 0 tentunya, maka penjumlahannya itu tinggal, begitu saya punya vektor V, tinggal vektor V itu saya pindahkan ke ujung pangkal vektor V, saya pindahkan ke ujung dari vektor U. Maka hasil dari pangkal U ke titik ujung V itu yang kita sebut vektor U tambah V. Ya. Atau kita bisa melihatnya dengan operasi seperti ini menggunakan teknik jajar genjang ya. Jadi saya punya U, ini V. Jadi U dan V-nya saya letakkan pada pangkal titik yang sama. Lalu saya beri gambar jajar genjang. Maka dari titik ini ke titik ini itu adalah vektor U tambah V. Vektor U tambah V. Ya, ini adalah caranya. Kamu sudah tahu. Dan di sini saya bisa mendefinisikan yang namanya minus V adalah yang panjangnya sama dengan V, tapi arahnya berlawanan. Jadi kalau min 1,5 ya arahnya berlawanan, tapi panjangnya 1,5 kali panjang dari V. 2V ya 2 kali panjang V dengan arah yang sama. Setengah V arahnya sama, cuman panjangnya setengah dari panjang V. Gitu ya, kamu sudah tahu. Nah, vektor juga dapat direpresentasikan di R2 dan R3. Kalau ini titiknya A1 dan A2, maka vektornya itu juga adalah vektor A1, A2. Vektor A1, A2. Ya, biasanya kita sebut vektor posisi juga lah. Jadi ini
vektornya itu dinyatakan sebagai, mungkin ini kurang bagus notasinya seperti ini ya. Biasanya vektor itu notasinya ke bawah. Mungkin bagusnya A1, A2 transpose gitu ya. Tapi kamu belum belajar transpose juga ya. Sebaiknya A1, A2-nya di bawah. Biar A1 dan A2 disebut komponen dari vektor A. Oke, pangkal sebuah vektor tidak harus pada posisi 0,0. Oke ya. Kalau dia mulainya dari 0,0, yang biasanya kita sebut ini adalah vektor posisi. Oke ya, tidak masalah. Vektor dan pangkal di E ini dan ujung B itu adalah vektor X2 min X1, Y2 min Y1, dan Z2 min Z1. Kamu bisa membuktikan ini pertama kali mungkin di sini saja. Oke ya, kalau saya punya dua buah vektor, di sini misalkan X1 Y1, X2 Y2, maka vektor ini itu diberikan oleh X2 min X1 dan Y2 min Y1. Kamu coba sendiri ya. Oke. Nah, ini panjang vektor. Panjang vektor ini mengikuti aturan biasa saja. Ini bisa saya anggap sebagai koordinat, maka ini akan menjadi panjangnya adalah akar dari itu. Dengan cara yang sama di R3 seperti biasa. Dan misalkan saya punya A dan B adalah ini, maka penjumlahan dari dua buah vektor itu secara aljabar itu seperti penjumlahan setiap per komponennya ya. Ini lihatnya seperti ini. Jadi saya punya A1, A1, A2, ini adalah B1, B2, maka AB itu adalah apa? A1 tambah B1 ditambah A2 plus B2. Oke ya, bagus sekali. Dan cara yang sama untuk A minus B, kamu bisa coba sendiri. Untuk C kali A, juga kamu bisa lihat sendiri ya. Ini kalau dikali dengan C, ya cuman sama ya, cuman akan memanjang saja gitu. Arahnya akan tetap sama. Ini untuk di R3 juga seperti itu, dan vektor bila A tidak sama dengan 0, maka vektor satuan dari A adalah vektor yang panjangnya 1 dan searah dengan A. Biasanya kita tulis dalam bentuk ini ya. A dibagi panjang vektor A. Jadi kalau saya punya A, berapapun panjangnya dibagi dengan panjang vektor A, maka panjang dari vektor U ini adalah panjangnya 1. Oke, nah ini ada beberapa sifat juga aturan operasi vektor. Ini komutatif, asosiatif, dia mempunyai ada unsur identitas terhadap penjumlahan yang kita sebut 0, ada unsur inverse terhadap penjumlahan yang adalah minus U, juga memenuhi persis sama ya hukum distributif. Ini ada perkaliannya, ada sifat perkalian dengan 1. Oke ya. Nanti kita lihat lebih jauh. Nah, ini ada beberapa contoh. Mari kita melihat contohnya. Pertama, diketahui AB itu sama dengan 2/3C. Jadi, ini AB itu 2/3 ini. Jadi, ini perbandingannya 2:1 gitu kira-kira. Nyatakan vektor M dalam vektor satuan U dan vektor satuan V gitu kira-kira. Mari kita coba lihat. Nah, ini oke. Jadi, saya punya M itu adalah apa? M itu adalah U ditambah AB. Tidak masalah ya. Padahal AB itu adalah 2/3 AC. Tinggal saya substitusi. Apa AC itu? AC itu adalah V minus U. AC adalah V dikurang U. Gitu ya. Jadi U-nya itu adalah apa? Minus C, V minus C. V minus C. Jadi, AC-nya itu adalah V minus U. Oke. Jadi, saya dapatkan AC-nya itu adalah V minus U. Coba kamu lihat lagi. Kalau kamu masih belum mengerti, kamu coba sendiri. Sehingga saya punya akhirnya adalah M itu adalah 1/3 U ditambah 2/3 V. Saya pikir ini sudah pernah kamu coba juga waktu di SMA ya. Dan ini contoh terakhir. Contoh terakhir, saya punya benda digantung ini, tentukan besar gaya tegangan tali T1, T2, saya punya seperti itu. Tentunya uraikan atas komponen horizontal dan vertikal, A-nya 45 derajat, B-nya adalah 30 derajat. Berdasar hukum Newton, saya punya panjang U tambah panjang P. Kenapa? Karena sigma gayanya kalau dia dalam keadaan benda diam, maka jumlah gaya yang bekerjanya harus sama dengan 0. Jadi saya punya U plus P min 200 sama dengan 0. Jadi panjang U tambah panjang P itu sama dengan 200, dan ke kanan ke kirinya karena dia diam harus sama dengan 0 juga. Jadi Q minus V sama dengan 0 atau panjang V sama dengan panjang vektor Q. Dalam hal ini kita melihat U-nya itu adalah apa? U-nya itu tentunya adalah T1 dikali dengan cos alpha. Bagaimana dengan P? P-nya itu yang mana? P-nya yang itu yang ini ya. P-nya itu adalah
T2 dikali dengan cos beta. Oke, T2 dikali dengan cos beta ya. Jadi ini sama dengan 200 dan saya punya ini V sama dengan Q. Maka ini adalah apa? Ini adalah T1 sin alfa sama dengan Q-nya itu adalah ini T2 sin beta. Oke ya, saya dapatkan ini nanti semuanya. Sehingga nanti saya akan dapatkan persamaan ini dan saya dapatkan ini. Tentunya saya bisa melakukan lebih cepat dari ini ya. Di fisika sudah ada triknya lah, tidak usah saya ini lagi, bahas lagi. Nah, selanjutnya kita akan melihat hasil kali titik yang akan kita bahas dalam sesi berikutnya. Terima kasih.